Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa dikumpulkan kembali di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua, di samping rahmat, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Kita melanjutkan kitab solat ya, pada bab sifat solat. Jadi sejak pertemuan bulan lalu Bapak Ibu, kita itu mempelajari bagaimana sih cara bersolawat yang benar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita sudah mempelajari seperti ini, kalau inilah solawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka inilah yang harus kita ucapkan setiap kita bersolawat dalam solat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, ini tata cara sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada doa yang mesti kita baca Bapak Ibu setiap sebelum salam ya, yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan ini dibaca setiap sebelum salam ya. Dan waktu sebelum salam ini, yakni selesai kita tasyahud akhir, itu adalah waktu yang doa kita mustajab. Makanya yang lebih utama Bapak Ibu ketika orang tahiyat akhir ya, itu lebih panjang. Orang ketika tasyahud akhir itu mestinya lebih panjang, karena sebelum salam itu waktunya untuk berdoa. Nah, sekarang kita mempelajari hadis nomor 254 ya. Ini termasuk doa-doa juga yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Wahai Rasulullah, mohon ajarkan kepadaku doa yang saya ucapkan ketika saya sholat. Ya, berarti kira-kira diucapkan di mana itu? Ajarkan kepadaku doa yang saya ucapkan ketika sholat. Ini menunjukkan bahwa satu, Abu Bakar As-Siddiq itu mengetahui Bapak Ibu bahwa sholat merupakan
hubungan atau ikatan terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau sudah tidak sholat berarti nggak ada ikatan dia dengan Allah ta'ala. Dan orang muslim itu setiap ada masalah pasti langsung memperbanyak sholat. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Karena tahu bahwa ikatan terkuat antara hamba dengan Allah Ta'ala adalah sholat, maka Abu Bakar berkata, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Mohon ajarkan kepada saya doa yang saya ucapkan ketika saya sholat. Nah, seakan-akan itu bisa diucapkan kapanpun Bapak Ibu. Ya, seakan-akan bisa diucapkan kapanpun. Apakah diucapkan pas orang baca Al-Fatihah, apakah diucapkan pas orang itu ruku atau sujud, ya. Tetapi tentunya kita sudah mempelajari dalam sholat itu ada tempat-tempat yang kita boleh memperbanyak doa, yaitu kondisi sujud sama sebelum salam. Nah, makanya doa ini bisa dibaca ketika panjenengan semua sujud, atau bisa ditambahkan setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nanti kita bisa membaca doa ini, ya, atau doa-doa yang lain, karena memang Nabi SAW berpesan silakan memilih doa yang kalian inginkan untuk dibaca pada kondisi sebelum salam itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar, ucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi doa-doa yang datang dari Rasul SAW ini Bapak Ibu itu mestinya kita hafalkan. Inilah yang namanya doa-doa ma'thur. Jadi kalau ada istilah ma'thurat, itu adalah doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Dari kata athar, uthiro ditemukan, ma'thurat berarti yang ditemukan dari atau yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi intinya Abu Bakar di sini minta agar diajari Nabi SAW doa yang diucapkan di dalam sholat. Allahumma ya Allah, inni dzalamtu nafsi, saya telah menzalimi diri saya, zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak. Jadi zalim itu ada 3 Bapak Ibu. Ada zalim kepada Allah Ta'ala dengan dia itu kafir atau musyrik. Ada zalim kepada manusia dengan menzalimi manusia pada masalah darah, harta maupun kehormatan. Kalau darah membunuh, memukul sampai berdarah, ya. Dalam masalah harta berarti mungkin pinjam, ngambil, mencuri, ngutang enggak bayar-bayar. Kemudian dalam masalah kehormatan itu menghibah, memfitnah. Nah, itu kezaliman kepada makhluk, itu pada manusia. Kalau pada binatang zalim juga. Buktinya ada wanita masuk neraka gara-gara kumbang, apa? Gara-gara kucing. Terus ada yang ketiga itu menzalimi diri sendiri. Nah, menzalimi diri sendiri itu kalau tidak melakukan yang haram, ya, atau meninggalkan kewajiban atau dua-duanya. Itu ketika menzalimi diri sendiri. Jadi untuk menzalimi diri sendiri ini kadang-kadang malas mengerjakan sholat, ya, atau mungkin sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya telat-telat tanpa uzur, atau dia melakukan yang haram, perbuatan haram tidak boleh dia lakukan, ya. Misalkan makan babi tidak boleh, jarak makan babi, jarak makan anjing, gitu kan misalnya. Nah, atau dua-duanya. Atau kadang orang itu memaksa diri, Pak, dengan tujuan itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu kan menzalimi diri juga, kayak puasa wisol, iya kan? Makanya kan Nabi kan melarang. Jadi puasa wisol itu sahur, nyambung sahur tanpa buka.
Jadi baru makan tuh besoknya lagi itu dilarang, ya. Meskipun tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya ibadah kepada Allah tidak seperti itu modelnya. Begitu, malah dilarang. Ya kecuali kalau memang nggak ada yang dimakan, ya beda lagi urusannya kan ya. Seperti itu. Makanya ketika ada orang-orang yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah terus bertanya gimana sih Nabi itu kesehariannya, kan mereka itu menganggap enteng perbuatan Nabi. Nabi kok begitu saja sih ibadahnya, kan gitu. Oh maklumlah, beliau kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau saya, kata mereka, yang satu bilang, wis saya tak akan sholat malam terus, tidak pernah tidur. Yang satu bilang, saya akan puasa terus, tidak pernah buka. Jadi sepanjang tahun puasa terus. Tidak puasa itu mungkin kecuali hari tasyrik, Idul Adha sama Idul Fitri. Begitu. Terus yang satu bilang, saya tidak akan menikahi wanita selamanya. Nah itu niatnya pingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma agama itu ada yang ngatur Bapak Ibu gitu. Agama itu dari Allah Ta'ala, bukan bikinan kita sendiri. Makanya tidak boleh sama Nabi SAW. Kenapa kok ada orang yang mengatakan ini itu? Saya loh yang paling takut kepada Allah dari kalian semua dan yang paling bertakwa. Tapi saya di samping puasa ya makan, di samping sholat malam ya tidur, dan saya juga menikahi wanita. Ujung-ujungnya Nabi mengatakan, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, ya maka dia bukan dari golonganku. Jadi itu. Jadi doanya, Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah saya telah menzalimi diri saya. Ya, kalau enggak zalim dengan Allah, maka zalim dengan makhluk atau zalim kepada diri sendiri. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Makanya kan pada surat Al-Ahzab itu kan disebut bahwa innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim, sangat banyak kezaliman, jahula sangat bodoh. Dikatakan zalim, sangat zalim itu ketika jarak Pak, ngerti tidak boleh tapi tetap dilanggar. Ngerti ini haram, ngerti ini tidak boleh tapi tetap dilanggar, ngerti ini diperintahkan tapi ditinggalkan, itu zalim. Kalau jahul ini imma ya dia itu berbuat dosa karena tidak ngerti, atau dia itu beribadah ngawur karena tidak ngerti. Anggapannya agama itu begini, tiba-tiba dia ngarang-ngarang, nah itu jahul itu kan, zaluman jahula. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah kan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya kan? Kenapa al-maghdub itu orang Yahudi? Karena mereka zalim, ngerti yang benar tapi ditolak. Sementara ad-dhalin itu orang-orang Nasrani tersesat karena mereka itu jahul, ngawur, ya, tidak ada ilmu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Jadi manusia semuanya Bapak Ibu itu tidak ada yang bisa mengampuni. Yang mengampuni hanya Allah Ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah saya ya Allah dengan ampunan darimu, warhamni, dan rahmatilah saya, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ini doa yang Masya Allah Bapak Ibu. Doanya Rasulullah SAW itu menyeluruh, ya, dan mengenai semuanya. Makanya kalau bisa itu kita menghafalkan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, tidak boleh tak kalau kita bikin doa sendiri boleh, selama tidak syirik, selama tidak berlebihan gitu kan. Tetapi yang lebih utama itu doa yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita ngambil barokah ya dengan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, juga kita meniatkan mengikuti sunnah beliau.
Di samping itu doa beliau itu doa yang cus peleng gitu loh, mengena, jadi menyeluruh. Kayak Allahumma atina fid dunya hasanah, kan minta kebaikan di dunia. Itu mencakup semuanya, kebaikan pada keluarga, kebaikan pada apa yang dimakan, diminum, yang dipakai, kebaikan pada pekerjaan, pada rumah tangga, pada lingkungan, semuanya lah ya. Wa fil akhirati hasanah, dan minta kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kita dari adzabannar, siksa neraka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada doa lagi, Allahumma aslih li, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu kan bagus itu. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya. Karena agama itu adalah ismatu amri, induk segala urusan saya. Karena orang kalau sudah agamanya rusak, tidak karu-karuan Pak, tidak peduli ini halal apa haram, tidak peduli wes sholat apa gurung sholat, tidak peduli ini Ramadan apa tidak Ramadan, sama aja. Malah Ramadan itu topian untuk maksiat malahan, ya. Itu kan tidak punya agama. Makanya doa Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah ya Allah duniaku, karena dunia itu kehidupan saya. Itu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita di dunia loh sekali ndak enak meluarat pol, lah ndak enak juga sih. Makanya Nabi itu kenapa beliau itu berdoa agar bukan berdoa dari kemiskinan? Karena orang itu Pak, Bu, kalau sudah saking miskinnya itu ribut ndolek donya gitu loh. Ribut ndolek panganan, nggak kok berjumatan. Saya kemarin itu pas hari Selasa pekan yang lalu pergi ke daerah Semolowaru Pak. Bukan Semolowaru, daerah Bumi Galaksi Permai ke timur itu. Itu kebetulan ada masjid. Saya masuk itu ada orang tukang becak. Ya, nyun sewu ya, orang itu kan kelihatan sholat dan tidak sholat itu di wajahnya. Sudah sepuh Pak. 70 paling umurnya, itu kang becak. Nah itu ke arah masjid, tak kira mau sholat, tidak sholat Pak gitu. Asar itu tidak sholat, padahal miskin gitu. Nang mampiro sholat tolak enak sih gitu kan. Andai kan melarat di dunia kan, no akhirat tidak melarat kan alhamdulillah. Nah ini wis nak dunia melarat, akhirat tambah melarat bisa lah, tidak enak pol gitu. Nah makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kita disuruh badiru bil a'mali sab'an, segeralah melakukan 7 perkara sebelum 7 perkara datang, bukan 5 sebelum 5. Di antaranya adalah sebelum datangnya Dajjal, dan di antaranya adalah sebelum ini datangnya kemiskinan ini. Karena memang orang itu ketika miskin Pak, ya ketika miskin itu akhirnya lupa sholat, lupa semuanya, ribut mencari harta gitu loh. Nah itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.